Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kita akan masuk ke materi pertemuan 4, yaitu tentang masih teori perilaku konsumen, yaitu tentang teori utility atau nilai guna. Ya. Jadi sebelumnya di pertemuan 3 kita sudah mempelajari teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori permintaan. Jadi sudah dipelajari tentang di sana tentang teori permintaan, kemudian temannya satu lagi teori penawaran, kemudian keseimbangan pasar. Itu sudah kita pelajari. Nah, kemudian untuk mempelajari teori perilaku konsumen yang kedua, kita akan masuk ke materi teori nilai guna atau utility. Nah, share screen dulu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa teori perilaku konsumen ini dia membahas tentang bagaimana si konsumen ini sebagai seorang yang mengkonsumsi barang dan jasa, bagaimana perilakunya dalam mengkonsumsi. Nah, dalam teori permintaan kita sudah membahas bahwa menurut teori permintaan perilakunya adalah ketika harga meningkat maka konsumen akan mengurangi konsumsinya atau mengurangi permintaannya. Kemudian jika sebaliknya kalau harganya murah dia akan menambah permintaannya. Jadi kalau P naik, QD turun, P turun, QD naik dengan asumsi ceteris paribus. Itu perilakunya yang pertama. Kemudian lagi kita masuk ke teori perilaku konsumen yang kedua terkait dengan teori utility. Nah, jadi kalau pada teori permintaan yang dibahas adalah kenapa dia mengkonsumsi sebuah barang itu tergantung kepada harganya. Kalau harga murah dia akan membeli barang tersebut atau meningkatkan permintaannya. Namun jika harganya mahal maka dia akan mengurangi permintaannya. Jadi itu dari sisi harga yang dipertimbangkan ketika dia mengkonsumsi suatu barang. Nah, sekarang teori utility. Utility ini artinya daya guna atau nilai guna. Nah, menurut teori ini, bahwa seorang konsumen akan melakukan konsumsi itu berdasarkan utility yang ada pada barang atau jasa tersebut. Jadi jika si konsumen merasa bahwa barang ini atau jasa ini memiliki utility untuknya, nilai guna, kalau ada nilai gunanya, maka dia akan memutuskan untuk mengkonsumsinya. Jika tidak akan dilakukan konsumsi terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, jadi utility artinya nilai guna. Kenapa dia mengkonsumsi? Karena dia merasa ada nilai gunanya. Ya. Jadi seperti kita bahas sebelumnya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, inilah yang mengawali munculnya ilmu ekonomi. Bahwa kebutuhan manusia ini tidak terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ini, sementara faktor pemenuhan kebutuhannya atau faktor produksi yang 5 itu jumlahnya terbatas. Jadi akhirnya muncul choice atau pilihan. Apa itu pilihan? Dia harus memilih. Kalau sebagai seorang konsumen, dia harus memilih apa yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Nah, di teori utility inilah akan kita bahas nanti ada perankingan itu berdasarkan cardinal utility, ada ordinal utility. Nah, jadi karena adanya kebutuhan manusia ini, maka itu akan memunculkan keinginan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tadi. Ya, sementara ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, ya, terutama dari sisi faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa tadi. Ya. Jadi sehingga muncullah permintaan terhadap barang dan jasa, ya, karena dia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan tadi, maka muncullah demand, ya, atau permintaan terhadap barang dan jasa, ya. Jadi apa yang dia pertimbangkan ketika dia melakukan permintaan terhadap barang dan jasa, yang dipertimbangkan adalah ada enggak utility dari barang atau jasa tersebut. Nilai gunanya ada enggak? Ya, kalau ada, dia akan konsumsi. Kalau tidak, dia tidak akan mengkonsumsinya. Jadi, teori nilai guna menyatakan bahwa individu akan atau si konsumen akan melakukan konsumsi terhadap suatu barang atau jasa jika dia merasa ada utility-nya atau nilai gunanya. Ya.
Nah, dalam hal ini seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa teori nilai guna ini terdiri atas dua, ada yang teori nilai guna kardinal atau cardinal utility theory, kemudian yang kedua ada ordinal utility theory atau teori nilai guna ordinal. Nah, apa bedanya kita akan bahas ya secara dalam. Nah, ini dia yang cardinal utility theory. Ya. Jadi teori ini gabungan dari pendapat ahli-ahli ekonomi aliran Austria. Ya. Jadi aliran Australia pada abad ke-19 diantaranya Gorsen, ya, Jevons, kemudian Walras. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli ini? Teori cardinal utility theory ini atau teori nilai guna kardinal itu memiliki asumsi. Ya, asumsi ini jika tidak terpenuhi maka teorinya tidak berlaku. Ya, kita sudah pelajari kemarin bahwa setiap teori dalam ilmu ekonomi selalu ada asumsi. Ya. Nah ini, yang pertama asumsinya adalah utility itu bisa diukur secara absolut, pasti nilainya sekian, seperti itu. Ya. Jadi dengan menggunakan ukuran apa? Dengan menggunakan ukuran util. Ya, jadi setiap apa yang kita konsumsi sudah ditentukan, sudah tertentu berapa nilai gunanya. Satuannya apa? Util. Misal sepiring nasi itu nilai gunanya adalah sebesar 100 util. Ya, jadi masing-masing sudah tertentu. Nah, kemudian semua kan kita dari pagi apa saja yang kita konsumsi kan banyak ya. Baru bangun kita harus cuci muka atau langsung mandi, butuh air. Gosok gigi butuh pundar gigi, kita butuh odol, ya, kita butuh sabun mandi, ya, sampo, ya, kemudian pakaian, kita butuh handuk, semuanya. Jadi ketika kita mengkonsumsi semua barang atau jasa itu, maka kita jumlahkan nilai guna semua barang-barang tadi, nilai guna ketika menggunakan handuk, ketika menggunakan air tadi, ya, ketika kita menggunakan gundar gigi tadi, ya, ketika menggunakan odol tadi, itu semuanya sudah tertentu berapa utilnya, ya. Jadi ketika semua dijumlahkan, itulah yang disebut dengan total utility atau nilai guna total. Ya, ini dinyatakan dalam bentuk fungsi, ya, bahwa U itu adalah nilai guna itu adalah fungsi dari X1, X2 sampai X ke N. X1, X2 sampai X ke N ini adalah barang-barang yang kita konsumsi. Jadi jumlah atau kuantitas barang X1 yang dikonsumsi. Misalnya X1 kita konsumsinya X1 tadi air misalnya. Berapa liter kita konsumsi. Ya, kemudian yang kedua misalnya kita menggunakan odol berapa banyak yang kita konsumsi. Kemudian kita sarapan pagi berapa banyak nasi yang kita konsumsi. Ya, itu adalah jumlahnya itu disebut dengan X1 tadi, X1, X2, X itu adalah barangnya, ya, jenis barangnya. Jadi ketika kita totalkan berapa total atau kuantitas barang masing-masing yang kita konsumsi, kita totalkan itulah TU, ya, atau total utility, ya. Nah, kemudian lagi asumsi kedua adalah konsumen itu bersifat rasional. Jadi perilaku konsumen dalam membelanjakan uangnya itu selalu diarahkan kepada pencapaian utility maksimum. Jadi kemarin kita sudah bahas di awal-awal bahwa tujuan akhir dari seorang konsumen adalah mencapai nilai guna maksimum. Bagaimana caranya ketika dia mengkonsumsi barang atau jasa itu, nilai guna yang dia peroleh adalah nilai guna yang paling tinggi. Ya, itu asumsi dari teori kardinal yang kedua. Ya. Kemudian asumsi yang ketiga dari teori kardinal adalah marginal utility. Tadi kan ada TU ya, total utility. Kita jumlahkan semua nilai guna, semua barang yang kita konsumsi. Itu namanya TU. Sekarang ada MU, marginal utility, ya, atau nilai guna marginal. Ya. Jadi asumsinya yang ketiga adalah marginal utility. Ya. Jadi makin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula TU. Ya, jadi semakin banyak jumlah yang dikonsumsi, maka semakin tinggi TU-nya. Ya, tapi
laju pertambahan utility-nya atau marginal utility-nya itu yang diperoleh dari mengkonsumsi satu kesatuan barang itu makin lama makin menurun. Ya. Jadi MU dapat menjadi 0 bila TU-nya maksimum. Jadi ketika total utility-nya sudah yang paling tinggi nilainya, maka di sanalah terjadi MU-nya 0. Ya. Jadi ketika sudah tercapai posisi seperti itu, TU sudah yang paling tinggi, maksimum, MU-nya 0, maka ketika konsumsi ditambah lagi setelah itu, maka MU-nya akan negatif. Ya, itu artinya tidak bagus untuk kita, berarti kepuasannya sudah semakin turun, atau nilai gunanya sudah semakin menurun. Ya, jadi marginal utility ini seberapa besar pertambahan nilai guna tadi. Ya, ketika kita menambah satu konsumsi barang. Ya. Kemudian secara grafik itu dapat digambarkan bagaimana hubungan antara TU total utility dengan MU. Ya. Jadi TU ini pada posisi vertikal, kemudian pada posisi horizontal adalah jumlah barang X yang kita konsumsi. Nah, bentuk kurvanya adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah kurva TU-nya. Nah, coba perhatikan di titik mana yang menunjukkan TU-nya paling maksimum. Ya, paling maksimum tentu di puncak ini, di titik C. Ya, di titik inilah, di titik C inilah yang memberikan utility maksimum dengan menunjukkan TU-nya paling tinggi. TU-nya paling tinggi di titik C. Kemudian dengan jumlah barang X yang kita konsumsi sebanyak X3. Ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai di titik ini, jangan ditambah lagi konsumsi ke sini, di X4 misalnya. Kenapa? Karena TU-nya tidak lebih tinggi daripada TU pada titik C. Ya, jadi yang paling tinggi itu di titik C. Kalau sudah sampai di sana, stop jumlah konsumsi. Karena kalau ditambah lagi, berarti nilai gunanya akan menurun. Ya, karena kalau titik D ini kan di sini, posisinya di bawah TU pada titik C. Ya. Nah, bagaimana dengan titik A dan titik B? Ya, ini belum maksimum. Ini sudah maksimum, tapi tidak boleh lagi ditambah kalau titik ini. Sementara kalau yang sebelum dia mencapai titik X3, ya, jumlah konsumsi sebanyak X3 di X1, kemudian X2, tidak apa-apa ditambah terus. Kapan stopnya? Jika TU-nya sudah mencapai titik yang maksimum di titik C. Berarti kita mengkonsumsi sebanyak X3. Jadi kalau ditanya nanti, berdasarkan gambar ini, berapakah sebaiknya jumlah barang X yang dikonsumsi? Jawabannya adalah sebesar X3 unit. Ya, kenapa X3? Karena itulah yang memberikan TU atau total utility yang paling tinggi, yaitu di titik C. Tidak ada lagi TU yang lebih tinggi dari ini. Itu sudah yang tertinggi. Kenapa tidak di titik X1 atau X2? Atau di titik X3? Titik X1 dan X3 ini menunjukkan bahwa TU-nya belum maksimum. Yang maksimum di titik C. Di titik D, ya, penambahan konsumsi malah menurunkan TU. Jadi kita maunya konsumsi sampai di X3 dan jangan ditambah lagi. Karena itu sudah memberikan konsumsi jumlah TU yang maksimum, yang sudah yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian lagi asumsi yang keempat dari teori kardinal adalah aditif. Ya, aditif ini kita sudah bahas tadi bahwa TU adalah fungsi dari jumlah konsumsi X1, jumlah konsumsi X2, jumlah konsumsi barang X ke N. Ya. Kemudian lagi TU itu berasal dari utility yang diperoleh dengan tindakan mengkonsumsi barang X1 ditambah dengan nilai guna ketika mengkonsumsi barang X2 ditambah dengan utility ketika mengkonsumsi barang X ke N. Ya. Jadi dalam bentuk rumus bisa kita tuliskan bahwa total utility adalah TU1 dikali dengan X1 ditambah dengan TU2 dikali X2. Jadi TU bisa ditulis U saja. Itu artinya total utility. Ya. Jadi total utility-nya adalah nilai guna ketika kita mengkonsumsi X1, nilai guna ketika mengkonsumsi X2. Nah, ditambah dengan nilai guna ketika mengkonsumsi X ke N. Jadi kalau ada barang ketiga berarti tambah U3X3. Ada barang keempat U4X4. Ya. Nah, jadi
asumsi yang kelima adalah utility itu bersifat independen, dia bebas. Ya, jadi utility atau nilai guna barang X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan kita dalam mengkonsumsi barang X2. Jadi dia berdiri sendiri pengkonsumsiannya. Ya, jadi ketika kita mengkonsumsi X1 tidak ada hubungannya dengan konsumsi X2 atau X3 atau X ke N dan sebaliknya. Jadi dia free, bebas. Ya. Jadi itu adalah asumsi dari teori kardinal. Jadi kalau 5 asumsi ini tidak dipenuhi, maka teori kardinal ya itu tidak berlaku. Jadi 5 asumsi ini harus dipenuhi. Ya. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah apakah dengan menggunakan teori kardinal ini, ya, teori nilai guna kardinal, bisakah disusun permintaan seorang konsumen terhadap sebuah barang? Jawabannya bisa. Ya. Bagaimana contohnya? Misal kita mencari penurunan fungsi permintaan konsumen dari satu jenis barang yang dikonsumsi, misalnya X tadi. Ya, jenis barang misalnya fungsi utility-nya ditulis dengan U adalah fungsi dari X. Nilai guna itu adalah fungsi dari jumlah X yang dikonsumsi. Ya, maka X adalah barang X yang dikonsumsi, jumlah barang X yang dikonsumsi. Jadi kalau PX adalah harga barang, maka pengeluaran konsumsi adalah sebesar. Ya. Jadi kalau misalnya X adalah jumlah barang yang kita konsumsi, sementara PX adalah harga barangnya per unit, misalnya kita mengkonsumsi X barangnya, misalnya beras. Ya. Maka ketika kita mengkonsumsi beras sebanyak 1 kilo, itu harganya per unit adalah misalnya 20.000. Maka pengeluaran yang kita keluarkan jika kita membeli 5 kilogram beras adalah, maka PX-nya berapa tadi? 20.000 dikali dengan 5. Ingat, PX adalah harga barang per unit atau per kilo atau apapun satuannya dikalikan dengan jumlah barang yang kita beli berapa unit. Dikalikan. Itulah jumlah pengeluaran. Ya. Jadi kalau misalnya dibeli 5 kilo, sementara harga per kilonya adalah sebesar 20, maka besarnya pengeluaran kita adalah 20.000 dikali dengan 5 kilo. Maka besarnya pengeluaran adalah sebesar 100.000. Ya. Nah, jadi berdasarkan asumsi rasionalitas, jadi yang rasional itu dia bisa mempertimbangkan baik buruknya. Dia bisa mempertimbangkan bahwa tujuan akhir mengkonsumsi barang ini adalah utility maksimum, itu yang rasional. Ya. Jadi konsumen berusaha menentukan jumlah barang sedemikian jumlah barang yang dia konsumsi sehingga dia dengan pengeluaran sebesar harga barang dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli, PX dikali X, PX harga barang dikalikan dengan jumlah yang dia beli, itu dapat diperoleh nilai guna yang maksimum. Jadi seberapa besar ya jumlah barang yang harusnya dia konsumsi sehingga menghasilkan utility yang maksimum. Nah, itu tugas dari si konsumen dalam teori kardinal ini. Ya. Jadi dengan kata lain diusahakan perbedaan antara nilai U dengan U ini kan nilai gunanya, ya. Dengan nilai PX dikali X, PX dikali X adalah nilai pengeluaran. Ya, harga dikalikan dengan jumlah yang dibeli. Ya. Jadi kita cari perbedaan atau selisih antara U dan PX kali X itu yang terbesar. Selisih antara nilai guna dengan besarnya pengeluaran, kita cari selisihnya yang terbesar. Itulah yang memberikan utility maksimum. Ya. Jadi secara matematis ini dapat kita rumuskan bahwa kita harus memaksimumkan fungsi permintaan tadi, D sama dengan adalah UX dikurang dengan pengeluaran. Jadi kan ini selisihnya tadi. Kita harus mencari maksimum permintaan itu atau maksimum utility itu adalah ketika nilai gunanya ketika mengkonsumsi barang X dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang kita keluarkan sebesar PX dikali X. Ya. D adalah suatu fungsi, fungsi permintaan, ada namanya fungsi DX. Ya. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Kita kan sudah mempelajari sebelumnya bahwa sesuatu yang kita cari dengan kondisi yang maksimum atau maksimisasi, ya kemarin contohnya kan profit maksimum ya. Jadi sesuatu yang ingin kita lakukan maksimisasi syaratnya ada 2 kemarin.
Yang pertama adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Yang kedua, turunan keduanya harus kecil dari 0. Jadi jika dua syarat ini terpenuhi, maka dia sudah maksimum. Ya. Jadi karena ada dua bentuk di sini, ini adalah nilai gunanya, ini adalah pengeluarannya. Maka kita cari adalah turunannya. Jadi kita turunkan fungsi D ini terhadap X. Maka kita tulis D kecil dx, ya, D dx per dx sama dengan, maka kita cari turunan ini terhadap X. Turunan ini kita tulis dengan dux per dx. Ini dia. Kemudian kita juga perlu mencari turunan dari px dikali x. Ya, ini turunannya. Kita tulis dengan cara d px dikali x per dx. Syaratnya adalah turunan pertama harus sama dengan 0. Ini dia. Jadi masing-masing kita cari turunannya. Turunan dari ux berapa, turunan dari px kali x berapa. Dan syaratnya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian karena ini sama dengan 0, nah ini kita tutup, maka dux per dx sama dengan d px kali x per dx. Ya. Ya, jadi dux per dx ini kita sebut dengan marginal utility dari barang x. Sementara ini dpx, karena ini mengandung x, ya, karena ini mengandung x, px x, ya, maka turunannya adalah px. Ya, maka marginal utility barang X adalah sama dengan harga barang X itu sendiri. Ya. Jadi MU marginal utility, ya. Jadi MUX sama dengan PX. Nah, selanjutnya kesimpulannya apa? Jadi konsumen akan berada pada titik keseimbangan atau equilibrium, ya, atau pada kondisi kepuasan maksimum, pada kondisi utility yang maksimum jika, ya, syaratnya adalah marginal utility barang X sama dengan harga barang X, MUX sama dengan PX. Itu syaratnya. Ya. Kita buatkan kurvanya. Nah, ini dia. Ini kurva yang menghubungkan tentang total utility pada saat mengkonsumsi barang X. Nilai TU maksimum berada pada jumlah konsumsi X sebesar XM, ya, dengan nilai TU-nya adalah sebesar TU yang ini, yang di puncak ini. Ini yang TU maksimum. Ya. Kemudian ini kurva MU-nya, ini kurva TU. Ya, ini kurva MU-nya. Kurva MU adalah seperti ini, kebalikan. Ya. Pada saat konsumsinya sebesar XM, Ibu sudah bahas tadi ya, bahwa ketika TU-nya memiliki nilai tertinggi, ketika TU-nya maksimum, maka nilai MUX-nya adalah 0. Ya, ini adalah XM, 0. Ya, MU-nya 0. Ya. Maka pada kondisi TU sebesar TU maksimum di posisi jumlah konsumsi barang X sebesar XM, ini dia, ya. TU-nya pada saat itu maksimum dengan kondisi jumlah konsumsi X sebesar XM, maka MUX-nya adalah 0. Ulangi, pada saat TU-nya maksimum, maka MU-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian lagi dari sinilah bisa kita turunkan bagaimana kurva permintaannya. Kan tadi pertanyaan, bisa nggak dari teori kardinal diturunkan fungsi atau teori permintaannya atau kurva permintaannya? Bisa, ya. Ini dia. Ini menunjukkan hubungan antara harga barang X dengan jumlah X yang diminta. Maka inilah kurva permintaan, ya. Jadi ini adalah DPX, permintaan terhadap barang X, ya, dengan besarnya harga sebesar PX, ya. Jadi inilah kurva TU ini. Ini adalah kurva MU-nya dan ini kurva permintaan dari barang X. Jadi bisa disimpulkan dengan menggunakan teori cardinal utility bisa dibuatkan teori permintaannya atau bisa diturunkan teori permintaan, ya. Nah, itu kan kalau barangnya satu saja tadi, yaitu barang X saja. Ya. Bagaimana kalau seandainya barangnya lebih dari satu? Ya, misalnya yang dikonsumsi adalah X1 dan X2, barang A dan barang B.
Beras dengan beras dengan minyak goreng misalnya. Ya, bagaimana kalau 2? Nah, tadi kan cuma 1. Ya. Ya, jadi cara kita memaksimumkan nilai gunanya adalah maka kita jumlahkan berapa nilai guna ketika mengkonsumsi X1, berapa nilai guna ketika mengkonsumsi X2. Ya. Maka U adalah total utility atau TU, ya. UX1 nilai guna dari mengkonsumsi barang X1. Kemudian UX2 adalah daya guna dari mengkonsumsi barang X2. Jadi sekarang barangnya ada 2. Kalau tadi cuma 1 barang X saja. Ya. Nah, bagaimana cara memaksimumkannya? Maka kita buatkan fungsinya. D sama dengan, ya ini tadi ya, nilai guna kan ada 2 tadi. Kalau tadi kan cuma 1, UX saja. Sekarang ada 2. Maka kita jumlahkan UX1 ditambah dengan UX2 dikurang dengan pengeluaran untuk memperoleh X1 sebesar PX1 dikali X1 dikurangi dengan pengeluaran untuk mengkonsumsi barang X2 sebesar PX2 dikali dengan X2. Nah, ini fungsinya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari turunan pertamanya. Ya. Jadi, kita turunkan D terhadap X1 dulu. Perhatikan ya, turunkan D terhadap X1. Ini persamaan ini, ya kita turunkan terhadap X1. Nah, coba perhatikan. Kalau untuk ini, karena ini masih berupa fungsi, ya belum ada angkanya, ya, tapi kita tahu dia mengandung X1 ini. Ini X1-nya, yang ini mengandung X1. Nah, maka turunannya kita tulis dengan, nah dia masih berupa fungsi, turunannya kita tulis DUX per DX1. Ya, dikurangi dengan PX1. Ya, kalau ini kan tidak ada turunannya, karena dia tidak ada X1-nya. Ya. Kemudian lagi, PX1X1 dia mengandung X1. Ya, maka turunannya tinggal PX1. Misal 2X, ya, atau 2X1 diturunkan terhadap X1, maka turunannya adalah 2. Ya. Nah, kemudian lagi PX2X2 ada nggak mengandung X1? Tidak, maka turunannya adalah 0. Jadi yang ini turunannya adalah DUX per DX1, ini turunannya 0 karena nggak ada X1-nya, ini ada X1-nya, maka yang tinggal adalah PX1, itu turunannya. Sama dengan 0, ini juga 0. Ya. Jadi DUX per DX1 kurang PX1 sama dengan 0, itu turunan dari ketika D, fungsi D diturunkan terhadap X1. Ya. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan. Langkah kedua adalah, kalau langkah pertama tadi kita turunkan fungsi D terhadap X1. Langkah kedua adalah kita turunkan fungsi D ini terhadap X2. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini hasilnya tadi untuk yang pertama ini, maka hasilnya adalah DUX1 per DX1 sama dengan PX1. Ya, itu untuk langkah yang pertama. Ya. Jadi DUX per DX1 itu adalah MUX1. Marginal utility ketika mengkonsumsi barang X1 sama dengan PX1. Kita kan sudah bahas tadi bahwa utility itu maksimum jika nilai MU-nya sama dengan harga barangnya. MU sama dengan P-nya, ya. Itu langkah yang pertama. Masuk ke langkah yang kedua. Tadi kan langkah pertama menurunkan D terhadap X1. Sekarang menurunkan fungsi D ini, ya, terhadap X2. Yang di bawah ini diturunkan terhadap apa? Itu terhadap X2. Ya, lihat posisi D yang di bawah. Ya, jadi perhatikan, ini mengandung UX1 mengandung X2 enggak? Tidak, maka turunannya 0. Ini mengandung X2, mengandung X2. Tapi karena dia fungsi, kita tuliskan turunannya adalah DUX2 per DX2. Apakah ini mengandung X2? Tidak, maka turunannya adalah 0. Ya. Dikurangi dengan ini mengandung X2 ada. Maka X2-nya hilang, tinggal turunannya PX2. Jadi turunan ini, ya, turunan ini dengan turunan ini. Itu yang tinggal. DUX2 per DX2 dikurangi dengan PX2. Syaratnya apa? Turunan pertama harus sama dengan 0, ini sama dengan 0. Maka hasilnya adalah DUX2 per X2 sama dengan PX2. Ya. DUX2 per DX2 itu adalah MUX2.
ya, sama dengan PX2. Sudah 2 langkahnya ya. Jadi fungsi tadi ya kita tuliskan, kita cari selisih antara nilai gunanya ya dengan selisih pengeluarannya ya. Nilai guna dikurangi dengan harga atau pengeluaran yang harus kita bayar ya. Itu cara yang kedua. Nah, kemudian lagi sahnya pendekatan kardinal itu kalau dia mampu mengukur nilai guna dari barang X. Ya. Jadi kita sudah bahas tadi dia mengukurnya itu berdasarkan sudah tertentu nilai guna dari barang yang dikonsumsi. Util ukurannya, ya. Kemudian apabila aksioma ini tidak dapat dipenuhi, ya, maka pendekatan ini juga sulit untuk diterima. Ya. Jadi pendekatan kardinal ini juga ada kekurangannya sedikit. Ya. Jadi begini, yang kardinal itu Ananda ketika kita meranking jumlah atau barang yang lebih penting harus dikonsumsi terlebih dahulu, kita kan harus memilih nih ya, choice. Yang pertama itu apa, yang kedua itu apa. Yang kardinal ini dia belum meranking seperti itu. Jadi dia hanya menunjukkan angka. 1 barang A yang dikonsumsi, 2 barang B, 3 barang C. Tapi 1 tidak menunjukkan bahwa barang A jauh lebih penting daripada barang B, karena dia berada di posisi kedua. Jadi 1, 2, 3 belum menunjukkan ranking. Tapi kalau ordinal Ananda, maka perankingan itu sudah jelas. Pertama, beda tadi ya, kalau tadi kan 1, 2, 3. Tidak menunjukkan bahwa dia yang nomor 1 itu lebih penting daripada nomor 2, karena dia tidak menunjukkan ranking. Tapi beda ketika pertama, kedua, ketiga. Jika disebut pertama yang paling penting adalah barang A, kedua barang B, ketiga barang C, maka penuhi dulu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan barang A dulu. Kalau A sudah terpenuhi, baru membeli barang B. Itu menunjukkan ranking kalau ordinal. Jadi ada kalau kardinal itu 1, 2, 3 belum menunjukkan ranking. Kalau misalnya ordinal dia sudah menunjukkan ranking pertama, kedua, ketiga. Ya, dia sudah menunjukkan kepentingan untuk dipenuhi. Nah, jadi apabila aksioma ini lebih tinggi dari teori, yang mana teori ketika kita buktikan dimanapun dia tetap sesuai dengan bunyi teori tersebut. Ya, aksioma jauh lebih tinggi daripada itu, daripada teori. Ya. Kemudian, meskipun demikian, alat berpikir secara konsepsional terkait dengan pendekatan kardinal ini itu masih bermanfaat. Jadi kita tahu dengan pendekatan kardinal ini, orang akan mengkonsumsi barang itu secara rasional tadi. Ada 5 tadi asumsinya. Ya. Nah, kalau begitu, apa yang kurang pada teori kardinal akan dilengkapi oleh teori nilai guna yang kedua, yaitu ordinal utility theory, ya, atau teori nilai guna ordinal. Tadi sudah dibahas, kalau ordinal dia langsung menunjukkan ranking ketika dia meranking pilihan itu. Ya, pertama, kedua, ketiga itu ordinal. First, second, third, fourth, dan seperti itu. Ya, jadi teori ordinal ini dikemukakan oleh ahli atau ekonom Hicks dan Allen. Ya, jadi teori ordinal ini menyatakan bahwa nilai guna suatu barang itu tidak bisa dihitung. Tadi kan kardinal bilang bisa dihitung dengan menggunakan ukuran util. Ya. Jadi kalau menurut Hicks dan Allen ini atau teori ordinal ini, utility atau nilai guna suatu barang itu tidak bisa dihitung dengan angka. Ya, tapi hanya dapat ditunjukkan dengan kesukaan atau preference, atau ketika ada 2 pilihan kita lebih cenderung kemana, memilih yang mana, itu namanya kesukaan atau preference. Nah, jadi dari berbagai jenis barang dan jasa yang kita konsumsi, ya, jadi sehingga teori ini dikenal dengan teori kesukaan atau preference, ya, atau teori preference. Nah, asumsi yang digunakan dalam menjelaskan teori preferensi ini yaitu yang pertama, konsumen itu harus dapat memberikan urutan kesukaan terhadap berbagai jenis barang dan jasa yang ada. Jadi seperti yang bilang tadi, ya, dia harus bisa menentukan yang ranking pertama itu apa yang harus dipenuhi. 1, pertama beras, kedua apalagi minyak goreng, ketiga apalagi. Ya, jadi dia bisa meranking apa yang dia butuhkan tersebut pilihannya. Jadi dia yang meranking nomor 1 yang harus dipenuhi, pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini, keempat, dan seterusnya. Ya, jadi
Contoh, jika beras dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi dari jagung, berarti urutan kesukaannya adalah beras dulu yang pertama, yang kedua baru jagung. Ya, jadi pertama beras, kedua jagung. Terpenuhi dulu beras, ya. Kalau tidak ada beras baru menggunakan jagung. Jadi penuhi kebutuhan terhadap beras dulu, kalau sudah baru mengkonsumsi atau membeli jagung. Ya. Jadi yang kedua asumsinya adalah pemberian urutan kesukaan itu harus berlaku tetap. Jadi si konsumen ini dia kan sudah bisa meranking tadi mana yang paling penting, mana yang paling tidak penting, kan gitu ya. Jadi ketika ditanya hari ini urutannya seperti itu. Ditanya lagi besok urutannya tetap sama. Jadi dia konsisten dengan urutannya, konstan, tetap pilihannya seperti itu, enggak berubah-ubah. Itu asumsi yang kedua. Jadi tadi beras lebih disukai daripada jagung. Ini masalah preferensi tadi. Ya, berarti pertama beras, kedua jagung. Kemudian tadi beras disukai daripada jagung, kemudian jagung lebih disukai daripada ketela pohon atau ubi. Ya, maka bisa disimpulkan bahwa beras lebih disukai daripada ketela pohon. Ya, jadi tanda ini lebih disukai artinya, tanda besar ini. Ya, jadi kalau kita urutkan pertama beras, kedua jagung, ketiga ketela pohon. Jadi bisa dipastikan beras pasti lebih disukai daripada ketela pohon karena ketela pohon itu di posisi ketiga. Ya. Nah, kemudian asumsi yang ketiga dari teori ordinal adalah konsumen adalah rasional. Dia mampu mengurutkan apa yang dia butuhkan tadi. Jadi misalnya jumlah barang dan jasa yang lebih banyak itu lebih disukai daripada jumlah yang lebih sedikit. Semakin tinggi jumlah yang dia konsumsi, maka dia semakin tinggi kepuasannya atau nilai guna yang dia peroleh. Itu artinya rasional. Jadi dia bisa menimbang baik buruk ketika mengkonsumsi suatu barang. Ya. Jadi masalahnya ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh teori utility ini. Teori nilai guna tadi. Tadi kan dia bilang ketika kapan seseorang mengkonsumsi sebuah barang pada saat dia merasa ada nilai gunanya. Nah, itu ya. Harusnya ketika nilai guna suatu barang itu lebih tinggi, maka dia harusnya rankingannya dia nomor 1 pertama. Ya. Kemudian baru yang nomor 2 penting itu yang kedua. Artinya yang ketiga, keempat dan seterusnya. Namun teori nilai guna ini gagal menjelaskan tentang paradoks antara air dengan berlian. Nah, kita tuliskan, jika memang kalau Ibu tanyakan kepada Ananda kira-kira mana yang lebih penting? Ya, kita simbolkan ya, air dengan A, berlian dengan B. Jadi disebut dengan water diamond paradox. Ya. Jadi ketika kita tanyakan, Ananda kira-kira mana yang lebih penting? Air atau berlian untuk kehidupan sehari-hari? Ananda pasti akan jawab lebih penting air, Bu. Karena kalau nggak ada air kita bisa mati. Nggak ada berlian kita nggak mati. Ya, maka bisa kita tulis nilai guna daripada air, ya. Nilai guna air itu lebih besar daripada nilai guna dari berlian. Ya. Nah, dari mana kita tahu? Karena berdasarkan nilai gunanya memang air lebih berguna dibandingkan dengan berlian. Nah, sekarang logikanya kalau memang air lebih tinggi daripada berlian, menurut teori utility ini harusnya, menurut logikanya ya, ketika dia nilai gunanya lebih tinggi, harusnya bagaimana? Lebih tinggi harusnya harga air ya, dibandingkan dengan harga berlian. P ini price ya, harga. Jadi ketika nilai gunanya lebih tinggi air, maka harusnya harga air juga lebih tinggi daripada berlian. Ya. Nah, ulangi.
ketika nilai guna air lebih tinggi daripada nilai guna berlian, maka harusnya harga air itu lebih tinggi daripada harga berlian menurut teori nilai guna. Kan dia bilang tadi, kenapa seseorang mengkonsumsi barang? Karena nilai gunanya. Maka harusnya ketika nilai gunanya lebih tinggi, logika kita harusnya harganya lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang yang ingin Ibu bahas adalah, benarkah pada kenyataannya mana yang lebih tinggi harganya? Harga air atau berlian? Ya, ternyata yang lebih tinggi harganya adalah harga dari berlian. Berarti tidak berdasarkan nilai guna, kita menilai sebuah konsumsi terhadap sebuah barang atau jasa. Ya. Jadi kenyataannya terbalik. Ya. Ternyata harga air itu ternyata lebih murah daripada harga berlian. Kira-kira kenapa? Nah, Anda kita bisa menjawabnya dengan karena jumlahnya melimpah. Ya, kalau jumlahnya melimpah, maka harganya akan murah. Tapi kalau dia langka, ya sulit untuk mendapatkannya, maka harganya akan tinggi. Jadi karena teori nilai guna tidak mampu menjelaskan paradoks antara air dan berlian atau water diamond paradox, maka muncullah teori yang berikutnya dari teori perilaku konsumen, yaitu teori kurva indifference. Ya, itulah yang kurva IC itu, indifferent curve. Kita akan bahas di pertemuan kelima. Ibu sudah bahas dari awal bahwa teori perilaku konsumen yang kita pelajari ada 3, teori permintaan, teori nilai guna atau utility, kemudian teori IC, kurva IC, indifferent curve, kurva indifference. Di kurva indifference inilah nanti yang akan menjelaskan lebih sempurna dibandingkan dengan teori utility. Ya, jadi Ibu ulangi penjelasan ini. Kelemahan dari teori utility adalah dia tidak mampu menjelaskan paradoks antara air dengan berlian, water diamond paradox. Ya. Jika memang nilai guna air lebih tinggi daripada nilai guna berlian, maka harusnya harga air lebih tinggi daripada harga berlian. Tapi kenyataannya harga air itu jauh lebih murah daripada harga berlian. Harga berlian itu mahal sekali. Jadi teori nilai guna tidak mampu menjelaskan ini. Kesimpulannya apa? Berarti seseorang mengkonsumsi barang tidak melulu berdasarkan manfaatnya. Ya, jadi muncullah akhirnya teori baru berupa teori kurva indifference. Ya, harapkan Ananda mengerti dengan penjelasan ini. Jika kurang paham, ulang-ulanglah kembali mempelajari atau memutar video ini. Kemudian Ananda Ibu tugaskan untuk selama Ibu menjelaskan Ananda mempelajari rekaman video ini, catatlah apa yang rasanya perlu di handout yang sudah Ananda tempel di buku catatan. Itu ya, itulah yang proses elaborasi yang Ibu minta. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi pertemuan keempat ini terkait dengan teori kurva, teori nilai guna atau teori utility. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.